Nah, sekarang kita mulai dengan operasi matriks. Ya, kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, oke. Oke, jika matrik A dan B adalah matrik yang berukuran sama, perhatikan ini syarat. Ya, syarat penjumlahan dan pengurangan. Apa? Ukurannya sama. Ya, maka jumlah matrik A dan matrik B adalah matrik yang diperoleh dengan menambahkan tiap entry dari matrik A ke tiap entry dari matrik B yang posisinya bersesuaian, ya, atau posisinya sama persis. Dan selisih matrik A dikurangi matrik B adalah matrik yang diperoleh dengan mengurangkan tiap entry dari matrik A dengan tiap entry dari matrik B dengan posisi yang bersesuaian. Ya, sehingga matrik dengan ukuran berbeda tidak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi syarat penjumlahan dan pengurangan apa? Ukurannya sama. Ya, karena kita akan mengoperasikan pada posisi yang sama. Misalkan saya mempunyai matrik A berukuran 3 kali 4, matrik B berukuran 3 kali 4, berarti saya bisa menjumlahkan, saya juga bisa mengurangkan. Menjumlahkannya bagaimana? Nah, kita akan jumlahkan masing-masing entry atau masing-masing elemen matrik pada posisi yang sama. Nah, ini. Ya, matrik A posisinya di A11 akan saya jumlahkan dengan matrik B di entry B11. Ya, jadi 2 ditambah min 4 dan hasilnya itu posisinya di tempat yang sama. Misalkan hasil penjumlahannya saya beri nama matrik D. Nah, ini berarti D11 di sini. Ya. Nah, sehingga bisa dipahami bahwa ukurannya memang harus sama persis. Oke, ini contoh untuk pengurangan ya, sama ya, 2 dikurangi min 4, berarti 2 plus 4, 6 hasilnya ya. 1 dikurangi 3, hasilnya min 2 dan seterusnya ya. Perkalian matrik dengan skalar. Nah, misalkan A adalah sembarang matrik, C adalah sembarang skalar. Skalar itu angka gitu ya, bukan vektor. Jadi nilai yang tidak punya arah itu namanya skalar ya. Maka hasil kali C dikalikan A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap entry. Ya, setiap entry matriks dengan skalar tadi. Contohnya seperti ini. Ya. Misalkan matrik A, ya ini matrik berukuran 2 kali 3, ini entry-entrynya 2, 3, 4, 1, 3, 1. Kemudian saya kalikan dengan skala 2. Jadi gimana? Ya sudah, 2 ini saya kalikan dengan tiap entry. Jadi ini menjadi 4, ya. Yang ini menjadi 6, yang ini menjadi 8, ya. Ini 2, 6, 2. Nah, ini adalah hasil perkaliannya, ya. Oke. Dan skalar itu bisa lebih besar dari 1, ya, 2, 3, dan seterusnya, atau positif. Bisa lebih kecil dari 1, ya berarti pecahan, nggak masalah. Bisa juga nilainya negatif. Perkalian matriks dengan matriks, ya. Kalau tadi matriks dengan skalar, ya, sekarang matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini juga ada syaratnya, ya. Oke, definisinya, jika A adalah matriks M dikalikan matriks R, dan B adalah matriks R dikalikan matriks N, maka hasil kali A dikalikan B, perhatikan tidak boleh kebalik ini ya, A dikalikan B tidak sama dengan B dikalikan A. Ya. Maka hasil kali matriks A dikalikan B adalah matriks M dikalikan N. Yang entry-nya ditentukan sebagai berikut ya. Nah, ini nanti kita lihat lagi aja ya. Oke. Perhatikan yang kita lihat di sini ya, ukurannya ya, matrik A dan matrik B yang dikalikan ya. Matrik yang perkalian tadi posisinya di depan itu harus mempunyai kolom yang sama dengan baris
dari matriks yang dikalikan yang di belakangnya ya. Jadi A dikalikan B, maka matriks A ini kolomnya harus sama dengan baris kolom B. Kalau tidak seperti itu, tidak bisa dikalikan. Ya, sehingga matriks A dikalikan B itu kalaupun bisa kita lakukan, belum tentu matriks B itu dikalikan A bisa ya. Jadi AB tidak sama dengan BA. Ya, sehingga ini menjadi syarat ya. Syarat bagaimana matriks itu bisa dikalikan, dua matriks itu bisa dikalikan. Oke, apakah perkalian matriks hanya bisa dilakukan untuk dua matriks saja? Tidak, ya. Bisa juga saya kalikan dengan 3 atau sampai 4 matriks. Misalkan matriks ini ya, matriks A ya, tadi A saya kalikan dengan B. Ya, A dikalikan B. Kemudian saya kalikan lagi dengan satu matriks. Apa boleh? Boleh. Nah, kalau seperti ini ya, matriks C ukurannya harus seperti apa? Matriks C ukurannya. Syaratnya apa? Kalau matriks C ini akan saya kalikan dengan matriks A dan matriks B, ya. Jadi A dikalikan B dikalikan C. Jadi matriks C harus apa ukurannya? Matriks C harus berukuran garis N. Kolomnya berapa? Enggak salah. Ya, mau kolom 10, kolom 5, kolom 2 tidak masalah, ya. Kalau ini mau saya kalikan dengan matriks C, maka matriks C ini harus berukuran barisnya N, kolomnya berapa? Nah, kolomnya tidak masalah. Misalkan kolomnya 5. Nah, misalkan kolomnya 5, maka matriks ABC tadi ya, hasilnya A, B, dan C ya. Kalau sudah saya kalikan 3 matriks ini, ukurannya jadi apa? M kali 5. Ya, ya. Jadi lalu kalau mau saya kalikan lagi dengan matriks yang lain, nah matriks yang lain harus berukuran baris 5, gitu ya. Kolomnya berapa? Enggak masalah. Oke, menghitung perkalian matriks dengan matriks. Oke. Jadi misalkan matriks A ini berukuran M dikalikan R, kemudian matriks B berukuran R dikalikan N, ya. Tentu bisa kita kalikan ya, karena kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Nah, kemudian menghitung ya, hasil perkalian atau entry-entry dari matriks hasil perkalian. Misalkan ya, ini tidak saya beri nama lain kalau di sini ya. Misalkan namanya hasil perkalian AB ya. Mencari entry-entry-nya itu rumusnya ini. Nah, ini di referensi dinamakan row column rule ya. Jadi aturan garis kolom. Ya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya entry hasil perkalian di baris ke I dan kolom ke J itu dicari dengan ya entry dari baris A ke I kolom pertama ditambah entry baris B baris pertama kolom ke J ya ditambah gitu ya dikalikan yang ini entry baris pertama baris ke I kolom kedua dikalikan entry B ya baris kedua kolom ke J dan seterusnya. Misalkan ini ya, misalkan saya mempunyai matriks A berukuran 2 kali 3 ya. Matriks B berukuran 3 kali 4. Nah, berarti bisa dikalikan. Hasilnya apa? Hasilnya 2 kali 4. Ya. Ini contohnya saya tunjukkan. Oh, ini loh hasilnya saya beri nama matriks C. Nah, 2 kali 4. Lalu, nah ini misalkan saya mau mencari entry dari matriks hasil kali tadi, matriks C. Ini entry keberapa sih dari matriks C? Dia itu baris yang kedua, kolom yang ketiga. Berarti yang saya beri
simbol biru ini adalah entry dari matriks C, baris yang kedua, kolom yang ketiga. Kita ikuti rumusnya. Ya, 2, 3, berarti ini I-nya 2, ini 3. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2, ini 3. Nah, ini mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, berarti untuk entry C23 ini saya cari dengan A, baris kedua, kolom pertama dikalikan B, baris pertama, kolom ketiga, ditambah barisnya tetap, ya, A, baris yang kedua, tapi kolomnya jadi kolom yang kedua, ya, kemudian baris B, dikalikan entry matrik B, baris yang kedua, kolom yang ketiga, kolomnya tetap, dan seterusnya. Ya, jadi untuk mencari entry matrik C, kolom baris yang kedua, kolom yang ketiga, maka untuk matrik A saya bergeraknya di kolom yang baris yang kedua, B di kolom yang ketiga. Caranya bagaimana? Nah, ini ya. Jadi 2 saya kalikan dengan 4, ditambah 6 dikalikan dengan 3, ditambah 0 dikalikan dengan 5. Nah, ini hasilnya 26. Nah, jadi entry matrik C di kolom yang di baris yang kedua, kolom yang ketiga itu nilainya 26. C11 jadi berapa ini? C11 ini berarti baris per kolom per. Nah, berarti saya akan gunakan baris yang pertama matrik A dan kolom yang pertama dari matriks B. Oke, mulai Mas. Berapa kali berapa, tambah berapa kali berapa? Yuk, Mas Salman. 1 kali 4. Ditambah 2 kali 0. Lanjut aja ya. Ditambah 4 kali 2. Hasilnya berapa? 12.